Selanjutnya kita akan membahas skill yang keenam, answer employee detail questions correctly. Menjawab pertanyaan detail tersirat dengan benar. You will sometimes be asked to answer a multiple choice question about a reading passage by drawing a conclusions from a specific details or details in the passage. Terkadang kita diminta buat menjawab pertanyaan pilihan ganda tentang bacaan dengan menyimpulkan dari detail tertentu dalam bacaan. Question of this type questions the words implied, inferred, likely, and or probably to let you know that the answer to the question is not directly stated. Pertanyaan seperti ini mengandung kata implied terserat, inferred disimpulkan, likely kemungkinan, atau probably barangkali, untuk memberitahu bahwa jawaban tidak dinyatakan secara langsung. In this type of questions, it is important to understand that you do not to have pull the answer out of the thin air. Dalam pertanyaan ini penting untuk memahami bahwa kita tidak perlu menciptakan jawaban tanpa sadar. Instead, some information will be given in the passage and you will draw conclusions from that information. Sebaliknya, informasi akan diberikan dalam bacaan dan kita bakalan menyimpulkan dari informasi tersebut. Look at the multiple choice example of an implied detail questions from the paper TOEFL test. Sekarang kita lihat contoh pilihan ganda dari tes TOEFL berbasis kertas untuk pertanyaan detail tersirat. Example from the paper TOEFL test. Contoh dari tes TOEFL kertas. The passage, bacaannya, the Hawaiian language is a malicious language in which all words are prepared from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, U, and the 7 consonants H, K, L, M, N, P, and W. Bahasa Hawaii adalah bahasa yang merdu, di mana semua kata berasal dari alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf, 5 huruf vokal A, E, I, O, U, dan 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W. Each syllable in the language ends in a vowel, and the consonants never appear together, so vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Setiap satu kata dalam bahasa ini berakhir dengan vokal, dan dua konsonan tidak pernah muncul bersamaan, sehingga vokal memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dalam bahasa Hawaii dibandingkan bahasa Inggris. This musical sounding language can be heard regularly by visitors to the island. Bahasa yang terdengar seperti musik ini dapat didengar secara teratur oleh para pengunjung pulau-pulau Hawaii. Most Hawaiians speak English, but it is quite common to hear English that is literally spicy with words and expressions from the traditional language of the culture. Kebanyakan orang Hawaii berbicara bahasa Inggris, tetapi cukup umum mendengar bahasa Inggris yang dibumbui dengan kata-kata dan ungkapan dari bahasa tradisional budaya mereka. A visitor may be greeted with the expressions aloha and may be referred to as a malihini because he is newcomer to the island. Pengunjung mungkin disapa dengan ungkapan aloha dan disebut dengan malihini karena ini adalah pendatang baru di pulau itu. The visitors may attend an outside lawn where everyone eats too much and they invite afterwards to dance the hula. Pengunjung mungkin menghadiri pesta luar ruangan, di mana semua orang makan berlebihan lalu diundang untuk menari hula. The question, pertanyaannya adalah, which of the following is probably not a Hawaiian word? Mana dari berikut ini yang kemungkinan besar bukan kata dalam bahasa Hawaii? A. Mahalo, B. Mahi-mahi, C. Makisa, D. Moana. Mari kita bahas soal tersebut. Pertanyaan ini menanyakan bagaimana kata yang kemungkinan besar bukan kata dalam bahasa Hawaii. Untuk menjawabnya, kita harus merujuk pada bagian bacaan yang menyatakan bahwa dalam bahasa Hawaii, dua huruf konsonan tidak pernah muncul bersamaan. However, dari sini kita dapat menyimpulkan
TOEFL test reading ini.